Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya hari ini semua dalam keadaan baik. Sebagaimana Tuhan yang sudah merancangkan kebaikan dalam hidup kita, hari ini pastikan bahwa apa yang kita lewati sepanjang tahun 2020 itu baik dalam pemandangan Tuhan. Biarlah di penghujung tahun ini tinggal 2 minggu lagi, kita mulai
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Denny Tenda. Saya menggembalakan satu jemaat yang ada di Gereja Bethel Indonesia Pamulang 2. Dan saya juga adalah ketua dari Perwil 3 Gereja Bethel Indonesia BPD Banten. Saya kira cukup sekian perkenalan saya. Nah, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini Tuhan akan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi kami semua,
urapi juga hamba-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini dapat memberikan kekuatan buat kami semua. Bapa, terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita berada pada suasana Natal. Nah, untuk itu juga saya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan Natal. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang Natal itu hebat. Sekali lagi tema kita mau berbicara tentang Natal itu hebat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan mempelajari tentang Natal itu hebat. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal, saya mau berkata begini kepada kita semua, bahwa tahun 2020 yang kita jalani, memasuki bulan April sampai bulan Desember sekarang, itu berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana tahun 2020 ini Bapak Ibu adalah tahun yang betul-betul sangat menakutkan bagi banyak orang yang ada di muka bumi ini. Karena kenapa? Karena COVID-19. Karena Bapak Ibu, COVID-19 ini betul-betul menakutkan bagi banyak orang. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita sebentar mendengarkan firman Tuhan, di mana segala ketakutan kita yang kita rasakan akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena Dia akan ganti dengan sukacita, diganti dengan damai sejahtera. Amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memperhatikan bahwa ada 3 hal besar yang sangat menakutkan memang dari dampaknya COVID-19. Nah, apa saja itu? Nah, kita lihat bahwa COVID-19 ini yang pertama, dampak buruknya adalah memisahkan hubungan persaudaraan. Kita bisa melihat bahwa orang tidak boleh bertemu, berpelukan, berciuman. Walaupun kita keluarga, kita tidak boleh Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa ada orang-orang yang ketika mereka bertemu karena sudah kangen, pada akhirnya mereka terkena COVID-19. Dan beritanya lagi, akhirnya mereka, beberapa di antara mereka yang meninggal. Lalu dampak yang ketiga, bahwa Bapak Ibu, COVID-19 ini melumpuhkan ekonomi. Kita bisa melihat bahwa banyak usaha yang tutup, ya banyak yang bangkrut, banyak yang atau perkantoran juga yang tutup. Termasuk Bapak Ibu, kami juga adalah usaha makanan di rumah. Banyak juga orang yang tidak membeli lagi, banyak orang yang tidak makan di rumah lagi Bapak Ibu ya sampai hari ini. Sehingga tentunya ekonomi itu akan berbeda waktu sebelum COVID dan juga COVID yang sementara dialami oleh semua manusia di muka bumi ini. Jadi dampaknya adalah melumpuhkan ekonomi. Dan yang ketiga, dampak daripada COVID-19 ini adalah Bapak Ibu mempercepat kematian. Nah, ini yang paling sangat ditakuti oleh siapa saja. Karena Bapak Ibu kita melihat bahwa dampak daripada COVID-19 mempercepat kematian baik anak kecil, anak remaja sampai orang tua. Begitu banyak orang yang mati. Sekarang sudah sangat banyak di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia udah ribuan orang yang meninggal akibat COVID-19. Namun hari ini, saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita tidak perlu berlarut-larut di dalam kesedihan, kita tidak perlu berlarut-larut di dalam ketakutan, karena firman Tuhan itulah jawaban kita, dan firman Tuhan itu adalah kebutuhan hidup kita, supaya kita tidak terintimidasi dengan segala ketakutan-ketakutan yang sementara dialami oleh banyak orang. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa kebenaran buat kita, berkaitan dengan Natal, berkaitan dengan Natal itu hebat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa hebatnya daripada Natal itu? Apa hebatnya Natal itu Bapak Ibu yang sementara kita jalani bersama-sama di bulan Desember ini? Nah, yang pertama, Natal itu memberikan pengharapan tentang kepastian keselamatan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, bahwa satu waktu ketika Yusuf sudah merencanakan untuk menceraikan Maria, karena Alkitab berkata bahwa Maria sudah hamil, sudah mengandung dari Roh Kudus, maka Yusuf sebagai anak manusia dia sedih juga karena dia tahu bahwa itu terjadi bukan karena hubungan suami istri, dan pada akhirnya dia akan menceraikan dengan diam-diam Maria itu. Namun Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca satu ayat. Alkitab berkata begini di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Jadi Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan kamu ceraikan Maria itu. Kenapa? Karena bayi yang ada di dalam kandungannya itu justru yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi saudara-saudara, Allah di sini adalah Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah, saya mau membaca dulu satu ayat lagi, Bapak Ibu, sebelum beberapa hal kita dengar. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11, Alkitab berkata begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Jadi Bapak Ibu, hidup kekal itu ada di dalam Anaknya. Jadi saudara-saudara, ini adalah inisiatif Allah, bagaimana Allah lewat Yesus Kristus mau menyelamatkan semua manusia dari dosa, dari segala kesalahan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya, semua umat manusia? Karena Bapak Ibu, yang pertama adalah karena Allah memiliki kasih yang besar dan tidak terbatas. Yohanes pasal 3 tentunya ayat 16. Allah itu memiliki kasih yang besar, yang tidak terbatas, sehingga Allah datang untuk apa? Menyelamatkan manusia. Jadi kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas. Kita manusia memiliki kasih yang terbatas, memberi juga terbatas, mengasihi orang juga terbatas. Ketika kita mengalami atau disakiti oleh banyak orang, maka Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang tidak bisa lagi untuk bisa mengampuni, tidak bisa lagi mengasihi karena kita disakiti. Tetapi Allah berbeda. Walaupun manusia sudah berdosa, sudah bersalah, sudah melakukan banyak kejahatan, tapi Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya adalah kasih yang tidak terbatas untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita? Yang kedua, karena Allah tidak mau manusia hidup dalam penderitaan terus-menerus akibat dosa. Jadi saudara-saudara, Allah datang lewat Yesus Kristus. Dia tidak mau Bapak Ibu dan saya untuk apa? Hidup selalu di dalam penderitaan karena dosa kita. Bahkan Allah tidak mau kalau kita sudah menderita di dunia dengan segala macam pergumulan hidup manusia, lalu pada akhirnya kita menderita di neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi Allah datang, Dia berinisiatif, Dia memberikan kepastian keselamatan yang kekal untuk kita, karena Allah tidak mau manusia hidup terus-menerus di dalam penderitaan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Tuhan itu berinisiatif untuk menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus, lewat Natal? Karena Allah mau supaya Bapak Ibu, manusia itu memiliki kehidupan yang layak, baik yang layak di dunia maupun layak di sorga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Natal itu kita boleh mengalami banyak sekali penderitaan, banyak sekali pergumulan di dunia ini, macam-macam penderitaan, macam-macam pergumulan. Tapi Bapak Ibu, lewat kelahiran Yesus, lewat Natal, Tuhan datang untuk memberikan kita sukacita, memberikan damai sejahtera, supaya setiap pergumulan yang kita alami Bapak Ibu tidak lagi sama sebelum kita terima Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab berkata bahwa Dia akan menggantikan, Dia akan membuat suasana hidup kita berbeda. Jadi dalam segala pergumulan hidup ada berkat di dalamnya ketika kita merayakan Natal. Ketika kita terima Tuhan, kita menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat, Dia adalah Natal yang apa? Yang membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kelimpahan dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, Allah tidak mau kita, Bapak Ibu, menderita selamanya di neraka. Allah tidak mau kita dibuang ke neraka, makanya Dia datang, Yesus lahir ke dunia, yaitu Natal itu Bapak Ibu, supaya apa? Supaya ketika kita percaya Yesus, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nanti berada di dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Dan yang keempat Bapak Ibu, bahwa mengapa Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu, supaya manusia tahu bahwa hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada yang lain. Alkitab berkata begini, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, Yesaya 43 ayat yang ke-11 berkata begini, Akulah Tuhan, dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Jadi Bapak Ibu, hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Hanya Yesus Juru Selamat kita. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari, apa hebatnya Natal? Yang kedua adalah Natal itu melenyapkan ketakutan.
Bapak, Ibu, dan saya boleh mengalami ketakutan yang luar biasa hari-hari ini, tetapi puji Tuhan, haleluya, kita bisa merayakan Natal karena Natal itu melenyapkan segala ketakutan, segala kegelisahan hidup kita. Nah, coba kita lihat, Alkitab berkata begini, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 dan 10 berkata begini, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab, maka Tuhan datang kepada para gembala yang ada di padang ketika itu. Untuk apa? Untuk memberikan mereka sukacita. Tuhan datang kepada mereka secara spesial supaya para gembala-gembala ini hidup mereka jangan selalu hidup di dalam apa? Di dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan datang kepada para gembala-gembala, menampakkan diri kepada mereka, dan Tuhan berkata, "Jangan kamu hidup di dalam ketakutan, jangan takut," kata Alkitab. Bapak Ibu, para gembala ini adalah orang-orang yang dipandang rendah. Kenapa? Karena status sosial mereka sangat rendah, sehingga Bapak Ibu orang kurang menghargai mereka. Yang kedua, para gembala ini Bapak Ibu adalah orang yang memang kurang dihargai di kalangan masyarakat, karena mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang-orang yang berpangkat. Dan yang ketiga, sebagai orang-orang upahan, atau para gembala ini adalah sebagai orang-orang upahan yang disuruh untuk apa? Menggembalakan domba. Bahkan yang sangat menyedihkan, para gembala domba ini Bapak Ibu mereka sering dicurigai oleh para tuan mereka, karena ada gembala-gembala memang yang nakal ya. Tapi tidak semua Bapak Ibu, ada gembala-gembala yang nakal, namun juga ada gembala-gembala yang baik Bapak Ibu, sehingga tuan mereka kadang selalu mencurigai mereka, nanti mereka mengambil atau mencuri domba-domba kepunyaan tuan mereka. Jadi Bapak Ibu, di kalangan masyarakat ketika itu, bahwa para gembala itu adalah orang-orang yang kurang dihargai, orang-orang yang kurang dihormati. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata begini kepada kita. Mungkin Bapak Ibu boleh mengalami seperti para gembala-gembala. Kita bukan orang berpangkat, kita bukan orang-orang hebat, kita bukan orang-orang yang kaya, kita bukan orang-orang yang dihormati oleh banyak orang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Natal memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan datang kepada para gembala-gembala yang tidak disukai orang, yang kurang dihormati, yang kurang dihargai karena status sosial mereka sangat rendah. Dan mungkin Bapak Ibu juga, kita semua juga yang mendengarkan siaran ini, Bapak Ibu mungkin ada di antara kita orang-orang yang kurang dihargai, orang-orang yang kurang dihormati karena status sosial kita sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang lain. Maka hari ini Tuhan datang kepada kita lewat Natal. Alkitab berkata kepada Bapak Ibu semua, kepada saya, jangan takut. Mulai sekarang kita mulai jangan takut Bapak Ibu. Suasana boleh sangat berat, suasana boleh sangat menakutkan, tapi Natal memberitahukan kepada kita supaya kita tidak boleh takut Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari hidup kita. Nah, dalam hal apa kita tidak boleh takut lagi Bapak Ibu? Dalam hal apa kita tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan dan ketakutan? Yang pertama saya mau berkata bahwa dalam hal keselamatan Bapak Ibu, dalam hal keselamatan kita ini saudara-saudara percaya Tuhan, atau kita orang yang sudah percaya Tuhan, Alkitab berkata Tuhan sudah jamin kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini ada begitu banyak orang yang takut nanti bagaimana masa depan, apakah nanti juga masuk surga atau masuk neraka Bapak Ibu pada akhir hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Natal itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah jamin keselamatan kita, dan Dia datang kepada gembala-gembala, Dia datang kepada kita semua. Jangan takut, Yesus menjamin keselamatan saudara. Yesus menjamin keselamatan kita untuk berada di sorga kekal untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua, dalam hal apa kita tidak perlu takut Bapak Ibu, dan kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu takut dilecehkan, kita tidak perlu takut direndahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena puji Tuhan, Tuhan lewat Natal itu Dia datang kepada kita semua untuk apa? Mengangkat seluruh derajat hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita yang direndahkan, kita yang dilecehkan, tapi
Tuhan datang kepada kita semua, juga kepada para gembala-gembala yang dilecehkan orang, dan juga mungkin ada di antara kita semua yang suka tidak dihargai orang. Dan Yesus berkata kepada kita semua lewat Natal, jangan takut. Kenapa? Karena posisi kita, derajat hidup kita, Dia akan angkat. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita jangan bersedih, Bapak Ibu, berlarut-larut dalam ketakutan, berlarut-larut dalam kesedihan, karena Allah mengangkat derajat hidup kita dan Dia akan mempermuliakan kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam hal apa kita tidak perlu takut, Bapak Ibu? Hari-hari ini kita memang secara mata jasmani dan kita rasakan bersama-sama bahwa kita hidup dalam masa yang sulit secara ekonomi. Tapi hari ini saya berkata kepada kita, Yesus datang, Natal itu membawa kita supaya kita jangan takut lagi soal kebutuhan ekonomi kita. Ya, dalam masa sulit ini, Bapak Ibu, saya mau berkata kepada kita, saya mau berkata kepada diri saya sendiri, supaya kita tidak usah takut soal masalah ekonomi kita, di mana kita jalani bersama-sama dalam masa-masa yang sulit. Percaya Bapak Ibu, saya percaya sekali, masalah besar boleh datang, tetapi Allah datang kepada kita semua dan berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Dialah, Tuhan Yesus itulah yang menjamin segala kebutuhan hidup kita selama kita ada di dunia. Dan walaupun kita berada pada fakta, pada kenyataan masa-masa sulit, Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita mau pelajari apa hebatnya Natal itu. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu, Natal itu memberi damai sejahtera. Mungkin ada begitu banyak orang, termasuk Bapak Ibu semua, termasuk saya, yang mungkin kadang-kadang kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita karena situasi yang buruk, karena kondisi yang tidak baik. Tapi puji Tuhan, Natal itu, Bapak Ibu, datang kepada kita untuk memberikan damai sejahtera. Alkitab berkata begini, kita baca ya. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15 berkata begini. Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan datang kepada siapa? Kepada para gembala-gembala, di mana mereka sering kehilangan damai sejahtera, mereka sering kehilangan sukacita, dan juga Bapak Ibu dan saya sering kehilangan damai sejahtera, sering kehilangan sukacita. Namun Natal hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita boleh diperhadapkan dengan masa sulit, dengan masa-masa yang berat, tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan datang lewat Natal kepada kita semua. Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita. Seluruh kesedihan kita yang kita alami hari-hari ini, Dia ganti dengan damai sejahtera, Dia ganti dengan sukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus Allah yang ada di dalam hati kita, di mana tidak ada satu kuasa apapun, Bapak Ibu, yang dapat membuat hati kita berduka cita, bersedih hati, karena Roh Kudus itu yang sudah memberikan damai sukacita di dalam hidup kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tetap terimalah Tuhan, tetap setia ikut Tuhan, supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah tidak akan lari dalam hidup kita, tidak akan pergi dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saya mau baca satu ayat lagi Bapak Ibu. Alkitab berkata begini. Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu tidak usah gelisah, tidak usah gentar, tidak usah takut, karena Yesus jamin bahwa Dia tetap akan memberikan kita damai sukacita. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh banyak masalah, tapi damai sukacita Allah lewat Natal itu ada bersama dengan kita. Jadi benar Bapak Ibu, Natal itu hebat, Natal itu keren. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat adalah apa hebatnya Natal itu. Nah, yang keempat adalah Tuhan berjanji untuk menyertai. Jadi Natal itu Bapak Ibu adalah berbicara tentang janji Tuhan untuk tetap menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata begini.
Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal pertama ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu, Natal itu adalah satu janji Allah bagi saudara, bagi saya. Untuk apa? Untuk menyertai kita selama-lamanya, bahkan dalam masa-masa sulit yang sementara kita alami hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan mau menyertai Bapak Ibu, Tuhan mau menyertai saudara, Tuhan menyertai saya, artinya Tuhan pasti, dengar baik-baik kata-kata saya, Tuhan pasti akan, Bapak Ibu, membuka jalan di masa-masa kesulitan kita. Jadi Bapak Ibu boleh mengalami masa kesulitan, saya boleh mengalami masa kesulitan, tapi lewat Natal itu Tuhan berjanji apa? Untuk menyertai kita dan membuka jalan dalam masa-masa sulit. Jadi saudara tidak usah takut masalah ekonomi, tidak usah takut masa depan. Suasana memang di depan mata yang kita alami begitu sulit, tapi Natal itu adalah menunjukkan bahwa janji Allah untuk apa? Menyertai kita pada masa-masa sulit, dan dia pasti akan buka jalan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, badai boleh datang, badai hidup boleh menerpa saudara, badai hidup boleh menerpa saya, tetapi percayalah, Natal itu menyertai kita, Yesus itu menyertai kita, sehingga badai itu satu waktu pasti akan berlalu. Katakan amin dengan iman. Amin. Badai itu pasti berlalu. Karena kenapa? Karena Yesus menyertai kita. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita pasti akan kuat, ya, kita pasti akan kuat di masa sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan Immanuel, menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, luar biasa Natal itu hebat. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Bapak Ibu, adalah kalau Tuhan menyertai kita, dia akan buka jalan. Kalau Tuhan menyertai kita, badai boleh datang, tapi badai itu pasti akan berlalu. Dan kalau kita mengalami pergumulan hidup di masa-masa sulit, Bapak Ibu, percaya masa sulit itu kita tetap akan menjadi kuat untuk menghadapi, karena Tuhan menyertai kita. Satu ayat yang terakhir yang saya akan baca, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kita tahu ayatnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu, artinya adalah Natal itu menunjukkan kepada kita, Tuhan akan menyertai kita dalam masa-masa sulit. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, karena saya percaya Bapak Ibu semua dan saya juga yang berbicara, saya merasa diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, karena kami tahu hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Natal itu hebat. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami akan menikmati berkat spesial di Natal ini. Sukacita Tuhan tetap ada bersama kami, karena Natal itu hebat bagi kami. Bapak, terima kasih, berkati semua umat Tuhan di gereja kami. Dan kami percaya tidak ada satupun umat-umat-Mu yang tidak diberkati. Apapun profesi mereka, apapun pekerjaan mereka, hamba berkatakan berkat Tuhan turun atas mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Surgawi, mari turunkanlah segala berkat-Mu atas kami semua. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah seluruh berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin, amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, saya ucapkan kepada kita semua selamat hari Natal, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Haleluya.